Jumpa kembali dengan saya, Mr. Robert. Pertemuan kali ini kita akan mengulas tentang perbandingan, baik perbandingan yang senilai maupun perbandingan yang berbalik nilai. Disajikan dua contoh perbandingan yang berbeda, yang A dan yang B. Nah, yang A, Aurel akan membeli buku tulis sebanyak 1 lusin dengan harga 96.000. Namun saat hendak membayar, ternyata uang Aurel hanya cukup untuk membeli 6 buku tulis. Jadi berapa jumlah uang Aurel? Ingat dulu 1 lusin itu 12 buah. 12 buah harganya 96.000. Karena hanya membeli 6 buku, maka harganya akan lebih sedikit, kurang dari 96.000 ya. Semakin besar, semakin banyak buku yang dibeli, semakin besar harganya, semakin tinggi harganya. Semakin sedikit yang dibeli, semakin kecil harganya ya. Nah, perbandingan yang A seperti ini adalah jenis perbandingan senilai. Berbeda dengan yang B, untuk proyek pembangunan sebuah toko dibutuhkan sebanyak 25 orang pekerja dengan waktu pengerjaan selama 16 hari. Namun karena beberapa alasan, tukang yang dapat ikut bekerja hanya sebanyak 20 orang. Berapa lama pembangunan toko bisa selesai? 25 orang pekerja selesai dengan 16 hari. Nah, kalau 20 orang pekerja selesai berapa hari? Lebih lama atau lebih cepat? Logikanya adalah suatu pekerjaan jika dikerjakan dengan banyak orang akan lebih cepat selesai. Sedangkan kalau dikerjakan dengan sedikit orang, maka pekerjaan akan lebih lama selesainya. Nah, perbandingan seperti ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Untuk menyelesaikan perbandingan pada soal tersebut, kita baiknya memahami dulu rumus perbandingan masing-masing. Untuk perbandingan senilai, rumusnya adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Di A1 dan B1 mewakili jumlah buku dan harga buku yang pertama. Sedangkan A2 dan B2 itu mewakili jumlah buku dan harga buku yang kedua. Lalu perbandingan berbalik nilai, rumusnya adalah A1 per B2 ya, sama dengan A2 per B1. Nah, jadi pada perbandingan senilai A1 per B1. Tetapi dalam berbalik nilai A1 per B2. Jadi ganti pasangan ya. Begitu pula yang A2 bukan lagi dengan B2 tapi dengan B1. Nah, itu rumusnya dipahami, tidak harus dihafalkan pun. Kalau terbiasa berlatih dan menggunakan rumus tersebut, maka lama-kelamaan akan hafal sendiri dan paham. Baik, kita coba untuk memecahkan soal yang pertama tentang perbandingan senilai. Aurel akan membeli buku tulis sebanyak 1 lusin dengan harga Rp96.000. Namun saat hendak membayar, ternyata uang Aurel hanya cukup untuk membeli 6 buku tulis. Jadi berapakah jumlah uang Aurel? Pertama-tama kita mendata, ya, menuliskan data yang ada pada cerita atau soal ini. Jadi diketahui 1 lusin buku tulis Rp96.000 dan 6 buku tulis sama dengan titik-titik. Baik, untuk memudahkan kita tampilkan kembali, diketahui 1 lusin buku tulis sama dengan 12 buku sama dengan Rp96.000 harganya. Sedangkan 6 buku tulis sama dengan, kita belum tahu, jadi kita umpamakan saja dengan X atau variabel lainnya boleh saja. Lalu kita tandai supaya kita mudah untuk memasukkan ke dalam rumusnya. Kita umpamakan ya 12 buku misalnya dengan A1
Rp96.000 dengan B1, 6 buku tulis dengan A2 dan X dengan B2. Lalu kita akan masukkan ke dalam rumus. Tulis dulu rumusnya. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Lalu A1 sudah kita tandai tadi 12 ya. B1 96.000, jadi kita tulis 12 per 96.000 sama dengan A2-nya 6, B2-nya X, jadi kita tulis 6 per X. Setelah itu kita gunakan perkalian silang, jadi 12 dikali X sama dengan 6 kali 96.000, seperti ini. Ya, 12X sama dengan 6 kali 96.000. Nah, yang kita cari sebetulnya hanya X, bukan 12X. Maka X sama dengan 6 kali 96.000 per 12 atau dibagi 12, seperti ini. Lalu, untuk menghitung lebih mudah dan tidak besar, maka kita pakai sistem menyederhanakan, ya, mengecilkan angkanya dengan cara membagi dengan EPB. 6 dengan 12 misalnya, atau 96 dengan 12 bisa. Kita coba 6 dan 12 ya, itu EPB-nya 6, maka kita bagi masing-masing dengan bilangan 6. 12 dibagi 6 hasilnya 2, 6 bagi 6 hasilnya 1, sehingga 1 kali 96.000 per 2. Nah, 96.000 per 2 tidak perlu kita gunakan pembagian kurung, kita coba satu-satu saja. 9 dibagi 2 itu 4, karena 4 kali 2 8, sehingga sisanya 1. Lalu di sebelah kanan ada 6, jadi 16 bagi 2 dapatnya 8, sehingga hasilnya 48.000. Lalu kita tulis dengan kalimat, jadi jumlah uang Aurel adalah Rp48.000. Ini logikanya adalah tadi 12 buku 96.000, 6 buku berarti setengahnya dari satu lusin. Maka harganya pun setengahnya dari 96.000, yaitu 48.000. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Untuk proyek pembangunan sebuah toko dibutuhkan sebanyak 25 orang pekerja atau tukang dengan waktu pengerjaan selama 16 hari. Namun karena beberapa alasan, tukang yang dapat ikut bekerja hanya sebanyak 20 orang. Berapa lamakah pembangunan toko bisa selesai? Pertama kita buat datanya dulu ya, tulis. Diketahui 25 orang sama dengan 16 hari. 20 orang berapa hari? Untuk memudahkan kita tampilkan kembali ya data tadi. Diketahui 25 orang sama dengan 16 hari. 20 orang sama dengan umpamakan X hari. Lalu kita tandai 25 orang kita umpamakan dengan A1 16 hari diumpamakan dengan B1 20 orang, A2 dan X hari B2. Kemudian kita tuliskan rumusnya, rumus perbandingan berbalik nilai ya, jangan salah. Jadi A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Atas kita masukkan angkanya, A1 25, B2 X hari, jadi kita tulis 25 per X sama dengan A2 itu 20, B1 itu 16, jadi kita tulis 20 per 16. Lalu kita kali silang seperti pada perbandingan nilai tadi. Jadi 20 kali X sama dengan 16 kali 25. Untuk mencari X, maka 16 kali 25 per 20. Lalu kita sederhanakan. Misalnya 20 dengan 25, itu EPB-nya 5.
Kita coba. 20 bagi 5, 4. 25 bagi 5, 5. Dan ternyata 4 dengan 16 masih kita bisa sederhanakan dengan cara kita bagi 4 semua. 4 bagi 4 hasilnya 1. Dan 16 bagi 4 hasilnya 4. Nah, yang penyebut sudah 1. Jadi kita abaikan saja, tinggal menghitung perkalian pembilangnya saja. 4 kali 5 yaitu 20. Lalu kita tuliskan kalimat akhirnya. Jadi lama pembangunan toko dengan 20 orang adalah 20 hari. Ya, jadi ini sangat logis. Dengan 25 orang, pekerjaan itu selesai dalam 16 hari, tetapi karena 20 orang ya lebih sedikit, maka pekerjaannya menjadi lebih lama, yaitu 20 hari. Oke. Terima kasih, tetap semangat belajar.